Pernyataan sikap tokoh agama Papua menyikapi maraknya peredaran miras di Papua. Kami tokoh agama mengutuk keras pelaku bisnis pengedaran minuman keras dan narkoba di Papua karena minuman keras dan narkoba dapat merusak dan menghancurkan generasi muda Papua. Selain itu, minuman keras dan narkoba dapat mendorong tindakan kriminal di masyarakat. Soalan miras ini, minuman keras khususnya, ini adalah musuh terbesar masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Orang asli Papua punya musuh terbesar itu minuman keras. Karena terbukti dan sangat memprihatinkan, data membuktikan bahwa orang asli Papua mati karena minuman keras setiap hari. Bukan seminggu, bukan sebulan, tapi setiap hari ada orang asli Papua yang mati karena minuman. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bongkar-bongkaran pengusul izin investasi miras di Perpres Jokowi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkap pihak yang mengusulkan investasi minuman keras bisa diizinkan di dalam negeri melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Ia menambahkan usul itu berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Karena memang di daerah itu ada kearifan lokal, jadi dasar pertimbangannya masukan dari Pemda dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal. Ujarnya dalam video conference pada hari Selasa, 2 Maret. Namun, ia juga tak merinci siapa saja yang dimaksudkan tersebut. Bahlil hanya mencontohkan minuman arak tradisional asal Nusa Tenggara Timur yang cukup populer yakni Sopia atau Sopi. Lantaran adanya larangan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri untuk industri minuman beralkohol, minuman tradisional tersebut tak bisa dimanfaatkan serta berkembang menjadi industri ilegal yang bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Sopi ini adalah minuman yang didapatkan dari proses pertanian masyarakat. Nah, di masyarakat tersebut mereka mengelola dan sebagian kelompok masyarakat jadi tradisi. Itu tidak bisa dimanfaatkan karena dilarang. Demikian pula di Bali. Di sana ada arak tradisional yang sudah cukup populer dan memiliki kualitas ekspor. Karena pertimbangan itulah kemudian izin investasi minuman keras dibuka juga untuk Bali. Hal itu akan ekonomis kalau itu dibangun sebagai bentuk industri. Tapi kalau dibangun sedikit-sedikit apalagi itu dilarang, maka tidak mempunyai nilai ekonomi. Itulah kemudian kenapa dikatakan bahwa memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Meskipun demikian, Bahlil menegaskan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras dengan pertimbangan yang sudah matang. Ia juga tak memungkiri adanya kalangan pengusaha yang menghendaki agar investasi miras tetap dilanjutkan. Namun, masukan dari tokoh masyarakat yang menolak kebijakan tersebut harus tetap didengarkan. Apalagi, beberapa provinsi menerapkan peraturan daerah atau perda terkait pelarangan miras karena dianggap memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat. Banyak tokoh masyarakat di Papua yang WA saya, baik Papua dan Papua Barat, teman-teman saya aktivis, tokoh-tokoh agama, pendeta, pastor menyampaikan bahwa di sana ada perda miras, ada edaran pelarangan miras. Aspirasi itu pun kami sampaikan ke Bapak Presiden. Begitu pungkasnya.
Bos BKPM pun mengatakan soal izin investasi miras komunikasinya belum detail. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah sudah membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders seperti pemuka agama sebelum menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres itu sebelumnya diketahui mengatur soal izin investasi miras di dalam negeri. Dia juga mengklaim pemerintah sangat terbuka dengan masukan selama proses pembuatan Perpres. Ini terbukti dari dibukanya posko dan juga situs web sebagai wadah menampung masukan. Namun ia menyebut bisa jadi komunikasi yang dilakukan tidak terlalu mendetail, sehingga Perpres luput dari perhatian pemuka agama yang menolak keras pemberian izin investasi miras dalam belit itu. Komunikasi awal sudah dilakukan, namun kami memahami mungkin komunikasi belum terlalu detail, sehingga bisa seperti itu. Kalau ditanya apakah sudah dikomunikasikan di awal, sudah, namun namanya manusia pasti ada yang lupa. Begitu katanya saat press conference. Sebelumnya, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengatur izin investasi miras di dalam negeri dari skala besar hingga kecil. Syaratnya investasi hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu. Tapi Presiden Jokowi kemudian memutuskan untuk mencabut aturan soal izin investasi miras itu. Hal ini dilakukan setelah poin aturan soal izin investasi miras mendapatkan penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Ramai-ramai rakyat Papua tolak investor miras. Majelis Rakyat Papua atau MRP secara tegas menolak investasi produksi minuman keras di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan sehubungan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang telah menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras alias minuman beralkohol yang boleh diproduksi secara terbuka. Kami menolak dengan tegas, jika mau investasi di Papua silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua, kata anggota kelompok kerja agama MRP Dorius Mehwe kepada redaksi Republika pada hari Jumat 26 Februari. MRP merupakan majelis yang diamanatkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan harus dimintai persetujuannya terkait kebijakan-kebijakan di Papua. Namun menurut tokoh perempuan Papua itu, pihaknya sama sekali belum diajak bicara soal Perpres tersebut. Dorius yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia menekankan dampak minuman keras di Papua selama ini sangat merugikan warga. Pertama, warga minum-minum, kemudian mabuk, dan dari situasi itu muncul banyak kekerasan. Sejauh ini ia menekankan pihak-pihak di Papua telah berupaya mengikis persoalan miras. MRP juga telah membentuk koalisi anti miras guna menanggulangi persoalan yang dipandang serius di Papua itu. Sebab ia tak ingin menginginkan upaya tersebut dikandaskan lagi dengan regulasi yang lebih permisif soal miras Papua. Ia juga menyarankan pemerintah semestinya berupaya membawa investasi yang bisa membangun lapangan kerja di Papua secara positif. Ia juga mengingatkan sejauh ini Pemprov Papua telah menerbitkan Perda Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol. Pada pasal 6 regulasi itu juga diatur, setiap orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol, golongan A, golongan B, dan golongan C. Dari tangkapan halaman lampiran 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, juga pasal 7 diatur, setiap orang, kelompok orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan alami, serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi. Sebelumnya, industri minuman beralkohol merupakan bidang industri tertutup. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, BELIT, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini telah diteken oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pertanggal 2 Februari 2021.